Pemirsa, nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta menggeruduk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis pagi ini. Mereka datang untuk mengawal sidang kasus penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan total hutang yang belum dibayarkan sekitar 13,8 triliun rupiah. Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta memadati depan ruang sidang agar kasus gagal bayar ini bisa diselesaikan secara perdata dengan sidang kasus penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut nasabah, usai Indosuria gagal bayar Februari lalu, upaya perdamaian dari pihak Koperasi Indosuria tidak masuk akal. Indosuria mau membayar kegagalan bayar dengan dicicil dalam jangka waktu 10 tahun. Nasabah khawatir cicilan macet di tengah jalan. Meski sudah disediakan ruang sidang virtual, nasabah memilih untuk mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setidaknya ada 6.000 lebih nasabah yang sudah mengajukan kasus ini ke PKPU. Total uang yang belum dibayarkan koperasi mencapai 13,8 triliun rupiah. Ya, mencuatnya kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta pada Februari 2020, Koperasi Simpan Pinjam bernasabah lebih dari 6.000 orang gagal bayar dana nasabah hingga mencapai 13,8 triliun rupiah. Hampir di setiap persidangan kasus penundaan kewajiban pembayaran utang Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikawal ratusan nasabah yang merugi. Kasus yang mencuat pada Februari 2020 berawal saat Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta tidak kunjung membayarkan bunga dan pokok simpanan anggota. Total ada 6.000 nasabah dengan total kerugian mencapai 13,8 triliun rupiah. Nasabah terus menyuarakan agar putusan pengadilan berpihak pada nasabah yang dirugikan, agar dana belasan triliun bisa dikembalikan. Kedatangan nasabah ini untuk mengawal putusan agar tidak berakhir damai dan harus diselesaikan secara perdata dengan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang. Karena proposal perdamaian yang diajukan Indosuria dinilai tidak masuk akal. Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta telah menyodorkan skema pembayaran kepada beberapa nasabah. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pengembalian uang secara cicil sesuai dengan jumlah simpanan pokok yang dimiliki. Skema cicilan yang diajukan berjangka waktu 36 sampai 120 bulan. Rinciannya, simpanan di bawah 500 juta rupiah akan dicicil selama 36 bulan. Kemudian nasabah dengan simpanan 500 juta sampai 999,99 juta rupiah akan dicicil selama 48 bulan. Nasabah dengan simpanan sebesar 1 miliar hingga 1,99 miliar akan dicicil selama 60 bulan atau 5 tahun. Untuk simpanan berjumlah 2 miliar hingga 2,99 miliar akan dicicil 6 tahun. Sementara untuk simpanan mulai dari 3 miliar rupiah hingga 4,99 miliar rupiah dicicil selama 7 tahun. Simpanan 5 miliar hingga 9,99 miliar rupiah dicicil selama 10 tahun. Cicilan akan dimulai pada Januari 2020. Nasabah menilai skema cicilan ini buruk karena tidak ada jaminan cicilan tidak akan mandek di tengah jalan. Awalnya, para nasabah ini tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta, yaitu sebesar 8 hingga 9%. Nasabah juga terkecoh karena menganggap koperasi yang telah berusia 30 tahun itu aman karena diawasi langsung oleh pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta, sudah bergabung bersama kami di studio salah satu nasabah Ibu Ceti dan kuasa hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Junifer Girsang melalui telekonferensi. Selamat sore Ibu dan juga Pak Junifer. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga Mbak. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Ceti. Bu Ceti, bagaimana ini kasus bisa berlanjut? Kapan Anda mengetahui adanya kasus di Koperasi Simpan Pinjam ini? Pertama saya mengetahui kasus gagal bayar Indosuria itu sekitar tanggal 18 Februari 2020. 18 Februari? Yes.
apakah ada surat tertulis dari koperasi tersebut? Tidak. Jadi kami para nasabah itu mau mencairkan uang simpanan kami tidak bisa gitu. Berapa orang yang saat itu ingin mencairkan dana Saat itu waktu tanggal 18 itu yang saya tahu kami datang ke kantor Graha Surya di Kuningan itu tidak banyak sih Bu, mungkin sekitar 3 sampai 5 orang ya at that time yang datang ke kantor. Oke. Dan semuanya tidak bisa mencairkan Tidak uang? bisa mencairkan. Alasan dari koperasi sendiri? Waktu itu belum ada. Belum ada? Waktu tanggal 18 itu belum ada alasan atau... Lalu apa tanggapan dari pihak koperasi ketika itu? Setelah berapa lama kami mendapatkan memo yaitu tanggal 24 Februari ya. Memo 212 itu bahwa mereka ada kesulitan karena di rush gitu. Karena dampak sistemik dari koperasi-koperasi gagal bayar yang juga sebelum KSP Indosuria ini. Kalau boleh tahu Ibu Jati berapa lama menginvestasikan dana di koperasi? Saya 6 bulan, tetapi udah gitu saya ada perpanjang 1 bulan. Baik. Jadi begitu saya 1 bulan jatuh tempo, saya tidak bisa mencairkan. Selalu ada laporan bagi hasil ya? Bagi hasilnya itu seperti kayak bunga ya. Itu sekitar kalau buat saya itu 6 bulan sekali. Dan sudah pernah mendapatkan? Yes, sudah pernah. Tidak ada kejanggalan di situ? Tidak ada, lancar selama ini. Lancar selama Iya. ini ya. Ada informasi dari mana ke masalah atau kejanggalan yang ada di koperasi? Waktu itu belum ada, pas kebetulan saya punya cair tanggal 8 Maret ya. Jadi saya mau mencairkan gitu, tetapi Baik. tidak bisa. Baik, ini kan informasinya sudah ada titik tengah untuk mencairkan dengan cara dicicil begitu. Yes. Anda pribadi menyetujui proses ini? Ya sebenarnya dengan berat hati ya, kami para kreditur gitu ya, kebetulan saya membawa juga teman-teman saya yang aumnya lumayan besar Bu, yang ada 100 miliar ke atas juga ada yang 50 miliar ke atas. Saya mengenal teman-teman ini dan mereka semua titip pesan kepada saya bahwa kami semua memang sangat berat dengan adanya skema yang sekarang ada ini, tetapi kami lebih milih berdamai ya. Kami mau berdamai dengan KSP Indosuria ini, tapi dengan of course dengan satu harapan ke depan ya. Kami punya harapan bahwa supaya tidak terjadi gagal bayar lagi, itu sebaiknya karena kami melihat ini pengurus terjadi gagal bayar begini pasti tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Jadi kami mau yang lebih baik gitu loh. Jadi belum ada jaminan kalau cicilan Belum ada. Dan kami juga mau meminta jaminan yang lebih real, yang lebih bisa direalisasi gitu. Baik. Saya beralih ke kuasa hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, yaitu Junifer Girsang melalui telekonferensi. Pak Junifer. Ya. Pak Junifer, ya. Ini ada salah satu kreditur Anda begitu yang tidak terlalu percaya dengan titik tengah dengan mencicil dananya. Sebenarnya apa langkah dari Indosuria sendiri, Pak? Baik, terima kasih Mbak Aprilia. Demikian juga kepada Ibu Zeti yang sudah menyampaikan tadi apa yang terjadi di KSP Indosuria. Beliau benar bahwa gagal bayar atau tidak terrealisasi kewajiban dari Indosuria itu karena situasi sistemik yang terjadi terakhir-terakhir ini, yaitu semenjak bulan September 2019 dan kemudian Indosuria mengalami yang sulit dan tidak bisa melaksanakannya itu terhitung sejak bulan Maret tahun 2020. Semua itu karena sistemik yang terjadi, yang selama ini Indosuria bagus berjalan sejak tahun 2012 sampai 2020 ini. Dan kemudian satu hal yang sangat saya appreciate, pertama sekali saya ketemu dengan pendiri dari Indosuria yaitu Bapak Henry Surya, demikian juga pengurus, saya menyatakan kepada mereka apakah kejadian ini sistemik atau memang sudah suatu mismanagement. Kemudian mereka katakan memang ini adalah sistemik yang terjadi di koperasi lain bermasalah, merembet kepada Indosuria dan kemudian diras. Pada saat itu dia buka buku kepada saya pada bulan Oktober sudah terjadi ras kurang lebih dimulai daripada 500 miliar
Kemudian lanjut lagi tahun 2020, saya hitung-hitung itu sampai 1,7 triliun. Nah tentu dengan ketentuan yang deras ini mengakibatkan tidak bisa beroperasional KSP Indosuria secara normal. Kemudian saya juga melihat bahwa setelah kejadian ini, pengurus maupun pendiri melihat bahwa mereka akan membuat suatu program bagaimana mengembalikan uang-uang dari para nasabah, dan untuk itulah pada saat rapat dimulai tanggal 2 kemarin, yaitu secara resmi ya pengurus maupun pendiri itu mengajukan proposal, mengajukan proposal yang kemudian proposal itu ditawarkan kepada para nasabah supaya nasabah bisa mencermati, kemudian membaca, kemudian memberi masukan bagaimana usulan ini bisa berjalan dan diterima. Dan kemudian kami melihat setelah mencermati tadi saya sudah mendapat laporan bahwa pertemuan dengan nasabah itu cukup positif. Ya, positif. Mereka menyatakan proposal ini perlu diperbaiki, perlu diperbaiki, dan kemudian kita sedang siapkan revisi tapi lagi. ada kekhawatiran Pak Junifer dari nasabah tentang bagaimana cara koperasi membayar begitu? Ya, jadi nanti para nasabah juga bisa melihat apa yang menjadi jaminan, apakah itu nanti corporate garansi atau PG, personal garansi dari pengurus maupun pendiri, nanti kita ajukan. Tetapi yang sangat penting adalah ada etiket baik, ada pertanggungjawaban yang sudah disiapkan oleh pengurus maupun pendiri Indosuria ini untuk mengembalikan kewajiban maupun uang-uang dari para nasabah. Dan saya harus sampaikan, saya sampaikan banyak sekali nasabah mengirim surat dan meminta kepada KSP Indosuria agar tetap berjalan dengan kondisi yang mereka tawarkan. Mudah-mudahan, sekali lagi ada Ibu Jeti, ada Ibu Jeti dan nasabah lain yang datang ke kantor saya yakinkan mereka bahwa dengan ada proposal ini dibaca dan kemudian dicermati, usulan diterima, dan nanti pada saat final untuk mengajukan penandatanganan atau setuju apa tidak, itu kami serahkan kepada nasabah. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, jarang-jarang, saya sudah tangani beberapa case bahwa pengurus maupun pendiri dari koperasi ini mau bertanggung jawab. Ini sangat mulia ini saya lihat. Oleh karenanya sekali lagi, para nasabah tolong sabar, kemudian mempelajari usulan-usulan tersebut, dan ada titik temu bagaimana koperasi berjalan dan uang-uang para nasabah bisa dikembalikan sebagaimana sedia kala. Baik, Ibu Jeti mungkin ada yang mau ditanyakan kepada pihak koperasi? So far sih rencana ke depannya bagaimana gitu ya, dan apakah akan ada nasabah gitu yang bisa juga mengawal proses pembayaran hutang ini? Baik, silakan Pak Junifer. Ya, tentu Bu Jeti pada saat rapat nanti hari Senin, tolong itu ditanyakan dan kemudian berdiskusi dengan pengurus maupun pendiri agar apa yang diinginkan oleh para nasabah bisa diakomodir. Yang penting bagaimana ada kesepakatan dan kemudian mengawal bagaimana koperasi Indosuria ini bisa berjalan sebagaimana Ibu Jeti sudah menerima manfaat, demikian juga yang lain bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan ke depan. Baik, soal pengawasan atau bagaimana cara koperasi nanti membayarkan itu Pak, sudah ada skemanya? Ya, itu sudah kita siapkan, Ibu Jeti juga sudah tahu, ada periode, kemudian ada jumlah yang kita tawarkan, waktu-waktunya, mudah-mudahan dengan waktu yang sudah disiapkan ini bisa diterima dan kemudian bisa kita selesaikan dan bisa kita realisasikan sebagaimana nantinya yang disepakati antara nasabah dengan pengurus maupun pendiri dari koperasi. Baik, Pak Junifer, sebenarnya apa sih masalahnya selain ras yang terjadi di koperasi simpan pinjam Indosuria ini? Ini kan berdiri sejak tahun 2011, kemudian aktif 2012. Kemudian ini nasabahnya ini kalau saya total di dalam pembukuan itu kurang lebih 5.600. Dan kemudian selama ini bagaimana kewajiban dari KSP Indosuria berjalan dengan baik. Tetapi tadi Ibu Jeti sudah katakan, ada situasi yang membuat bermasalah adalah dikarenakan koperasi sejenis bermasalah. Akibat masalah ini, nasabah yang saat jatuh tempo biasanya seperti Ibu Jeti ini akan juga menarik dananya. Dan kemudian juga
banyak nasabah belum jatuh tempo menarik dananya. Oke. Ya, dengan demikian juga sampai bulan Februari di sini menjadi masalah. Oke. Karena apa? Diras. Baik. Ya, dana-dana yang ada diras, dengan demikian perputaran juga menjadi terganggu, dengan demikian apa yang menjadi modal juga terganggu. Baik. Inilah mengakibatkan yang disebut tidak terrealisir Baik. sebagaimana menjadi kewajiban dari KSP Indosuria kepada para nasabahnya. Baik, terakhir Bu Jeti, Sekali lagi, mungkin ada harapan ya. yang mau disampaikan atau seperti apa ke depannya, yang langkah yang akan dilakukan? Saya sih harapannya ya kami bisa mencapai perdamaian yang sebaik-baiknya gitu untuk kami kreditur dan juga untuk debitur, kami bisa bekerja sama supaya ke depannya jangan sampai terjadi gagal bayar lagi gitu. Dan kami juga sangat mengharapkan dana secepatnya supaya PKPU ini tidak berlanjut ke PKPU tetap, karena banyak sekali orang-orang yang lansia dan urgent sakit keras sampai sakit kanker kemarin yang sebenarnya ini beban moral buat saya juga, karena saya banyak di WA gitu ya, banyak dilaporkan bahwa banyak anggota nasabah itu yang sakit keras dan sangat-sangat membutuhkan uangnya secepatnya gitu untuk pengobatan dan juga untuk sehari-harinya. Banyak lansia yang pensiunannya tuh udah ditaruh di KSP Indosuria, mereka biasanya hidup dari bunga, sekarang tidak ada sama sekali. Jadi saya mohon gitu ya, kami semua berkepala dingin, berpikir rasional. Kita berpikir juga bukan untuk diri kita sendiri. Kalau saya sih maunya sekarang keluar buat saya, tapi yang kita pikirkan yang lain supaya cepat gitu loh. Ya, semoga damainya secepatnya. Baik, semoga cepat ada jalan tengah untuk kebaikan bersama, begitu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih, dan Bu. juga terima kasih Pak Junifer sudah bergabung bersama kami. Boleh saya sampaikan lagi Bu Jeti harapan Boleh dari singkat kita saja ya juga? Pak, boleh sedikit singkat saja. Ini yang kami juga prihatin, apa yang dialami Bu Jeti dengan nasabah yang lain kami alami sendiri, makanya kita mengajukan proposal bagaimana penyelesaian. Tetapi kalau ini pilot, saya tidak bisa bayangkan bagaimana itu uang dan kemudian apa penyelesaiannya, itu menjadi tidak jelas. Baik. Makanya kita menyatakan bahwa apa yang kita ajukan ini dibahas dan kemudian cermati. Baik, terima kasih Dan Pak Junifer, mudah-mudahan kami ada sudah kesepakatan mendapatkan para maksud nasabah, Anda. ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Junifer, terima kasih Bu Jeti Bu sudah Jeti. bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Thank you.